Oke, jadi ini adalah Xiaomi 13T yang ya kalian udah tahu ceritanya lah. Xiaomi 13T, HP terbaik di kelas 6 jutaan yang konon katanya ngalahin semua kompetitornya. Dia pakai Dimensity 8200, RAM-nya 12 GB, layarnya AMOLED 144Hz, punya sertifikasi IP68 rating, dan yang paling bikin geger kameranya karena dia bekerja sama dengan Leica atau co-engineer dengan Leica, brand yang di dunia fotografi termasuk salah satu brand yang premium lah. Kalau kita ngomongin Leica, ya ibaratnya itu kayak Hermes kalau di bidang tasnya ciwi-ciwi. Kameranya mahal, lensanya mahal, brandingnya udah kuat karena udah puluhan tahun. Saking kuatnya branding dari Leica ini sampai ada quote yang bilang kalau foto dari kamera Leica itu punya cerita sendiri atau katanya itu more than life. Agak lebay tapi memang sekuat itu brandingnya. Bahkan kalau ada foto terus di bawahnya itu ada watermark Leica, kayak lebih bagus aja fotonya. Setuju gak? Coba deh kalian perhatikan foto ini yang diambil pakai Xiaomi 13T tanpa watermark. Menurut saya foto ini udah bagus lah. Banyak komposisi warna dan hasil fotonya ini kayak ada ceritanya. Coba sekarang kita tambahin watermark Leica. Dan coba lihat hasilnya, lebih bagus mana? Kalau menurut saya sih ya yang ada watermarknya, karena foto kalau ada watermark Leica-nya itu kelihatan lebih mahal gitu. Jadi saya pribadi pun termasuk orang yang kena sama brandingnya Leica. Karena saya nggak mau ke brainwash sendiri dengan brandingnya Leica, jadi kemarin saya bikin survei kecil-kecilan. Jadi kemarin saya ambil gambar dari Oppo Reno 10 5G, bukan yang Pro ya, yang sama-sama pakai MediaTek-nya. Dan saya ambil gambar kedua pakai Xiaomi 13T tapi nggak saya kasih watermark. Dan gambar pertama yang pakai Oppo saya edit. Jadi watermark dari Xiaomi 13T Leica ini saya pindah ke hasil gambarnya Oppo Reno 10 5G. Saya upload di Instagram, ketika video ini saya buat ada 311 respons dan slide pertama yang gambar hasil dari Oppo Reno 10 5G saya edit pakai watermark Leica itu menang dengan skor 58%, sementara slide kedua yang sebenarnya pakai Xiaomi 13T tanpa watermark Leica itu 42%. Di YouTube yang voting lebih banyak, yang voting itu 11.000 orang. Dan hasilnya gambar Oppo Reno 10 5G yang saya edit pakai watermark Leica itu menang dengan 59% dan gambar kedua 41%. Cuman sayangnya kalau di community ini ternyata gambarnya nggak bisa di tap. Jadi gambarnya emang kelihatan kecil-kecil banget. Tipis sih sebenarnya untuk hasil skornya, tapi dengan survei ini berarti yang ke brainwash dengan watermark Leica, dengan branding Leica itu nggak cuma saya aja. 50-an% orang di YouTube community 11.000, di Instagram 300-an orang itu juga sama-sama ke brainwash. Pokoknya ada watermark Leica, bagus. Dan bahkan saking kuatnya brandingnya Leica ini ya, kalau kalian masuk ke Play Store terus kalian ketikkan aja Leica watermark, ada loh ya aplikasi Leica watermark. Yang fungsi dari aplikasi ini sebenarnya ya cuma ngasih watermark Leica yang mirip sama watermark yang ada di Xiaomi 13T. Sekarang coba perhatikan foto ini tanpa watermark. Nah, kita coba tambahin watermark, tapi sekarang nggak pakai Xiaomi, pakai aplikasi Leica watermark. Dan memang foto yang kalian lihat ini nggak saya ambil pakai Xiaomi, tapi pakai Oppo Reno 10 5G dengan MediaTek Dimensity 7050-nya. Dan sekarang hasilnya kalau pakai watermark, menurut kalian lebih bagus gak? Coba tulis di kolom komentar deh. Dan gimmick pakai lensa Leica ini menurut saya berhasil. Karena Xiaomi nggak cuma nempelin logo Leica aja, tapi secara software ada sentuhan Leica-nya, secara hasil gambar juga Leica Lux. Bagus lah, nggak cuma jualan gimmick logo Leica aja di belakang deket kameranya. Kalau soal desain sih ya selera ya, dan saya suka karena ada logo Leica-nya. Coba kalau logonya ini kita tutupi atau nggak ada logo Leica-nya. Ya desainnya menurut saya ya itu ya kayak Android pada umumnya. BTW kalau kita ngomongin logo Leica ini ada kayak tulisan kecil-kecil yang sebenarnya ini ada artinya. Vario Summicron, ini kayak semacam SKU lah, kalau Xiaomi itu ya 12T, 13T. Vario adalah teknologi untuk lensa zoomnya Leica. Summicron berarti dia adalah SKU atau tipe lensa dari Leica yang mempunyai bukaan atau diafragma f2.
Terus juga ada tulisan ASPH. ASPH itu singkatan dari Aspherical Lens. Yang ini adalah tipe lensa Leica yang membuat fotonya lebih tajam di bukaan besar. Kalau untuk spesifikasi kameranya yang dibuat sama Xiaomi ini, ya dia 50 megapiksel dengan sensor Sony untuk main kameranya dengan AMX707 bukaannya 1.9. Terus ada telefoto 50 megapiksel, ultrawide Leica-nya 12 megapiksel. Kalau di websitenya Xiaomi, ketiga kameranya ini diklaim co-engineer by Leica. Tapi untuk kamera depannya yang 20 megapiksel ini enggak. Kemarin pas dia dateng langsung buru-buru saya bongkar dari boxnya. Dan hal pertama yang saya lakuin adalah, BTW ini saya beli di Tokopedia ya. Dan hal pertama yang saya lakuin ketika barang ini datang adalah ngecek software update. Karena saya pengen langsung nyobain kameranya. Siapa tahu ada software update tentang improvement kameranya. Ternyata nggak ada, cuman kayak performance bug aja. Ada software update tapi bukan tentang kamera. Oh ya, dan pas saya beli Xiaomi 13T di Topet ini saya dapat bonusan kayak semacam hand grip kayak gini, include di dalam paket pembelian yang di boxnya ada tulisannya not for sale. Mereknya ini Mi, ada flashlightnya, bisa dikoneksikan dengan 13T via Bluetooth dan bisa langsung jepret aja. Ya kayak bawa kamera compact jatuhnya dan dia bisa nyala bentar. Sets, wah cukup terang aja. Jadi kemarin malam-malam langsung saya bawa ke kayu tangan karena menurut saya Leica ini ya cocok kalau digunakan untuk foto outdoor dan juga foto-foto ala street gitu. Dan hasilnya ya emang bagus. Dia ini ada dua pilihan untuk lensa Leica-nya. Jadi yang pertama itu bakalan default ke authentic dan vibrant sesuai namanya. Yang authentic bakalan terlihat natural warnanya. Yang vibrant lebih terlihat nendang. Dua-duanya saya suka karena yang authentic ini ya ibaratnya kayak kita punya flatnya iPhone dan vibrant ini kayak punya fibernya Samsung. Tapi sebenarnya kalau dibilang flatnya itu mirip iPhone enggak sih ya. Ya ini flatnya yang masih flat Leica. Yang sebenarnya masih vibrant juga. Tapi kalau dibandingkan dengan fibernya ya yang vibrant ini lebih vibrant. Paham nggak? User interface kameranya masih MIUI banget tapi dengan tambahan opsi Leica. Jadi ada beberapa filter dari Leica termasuk black and white-nya Leica yang udah terkenal nostalgic banget itu. Dan beberapa opsi lain. Di menu kamera defaultnya ada 3 fitur yang sering saya pakai. Pertama jelas watermark Leica-nya ini adalah wajib dipakai. Ya saya harus pamer dong. Masa saya punya lensa Leica nggak saya pamerin? Nanti dikira pakai Redmi lagi. Terus juga ada AI mode di mana kalau kita aktifin fitur ini dia bakal nambah kontras dan saturasi tergantung dari kondisi objek. Terus ada grid lines buat garis bantu. 3 ini yang sering saya pakai. Sebenarnya opsi lain banyak sih ya, tapi jarang saya pakai. AI aja juga masih jarang saya pakai. Kalau kita gunakan dia untuk foto daylight, wah di mana cahayanya berlimpah sama sekali nggak ada masalah. Perbedaan warna antara ultrawide, terus wide, dan telenya nggak begitu kelihatan kalau nggak kita pentelengin atau kita zoom. Tapi dengan syarat cahayanya melimpah ya. Dan kalau di zoom memang ada kelihatan perbedaan warna. Di main kamera itu kayak lebih keluar, kontras rasionya juga lebih bagus, HDR lebih ada, lebih sharp, dan juga lebih detail. Kalau kita gunakan untuk point shoot, di mana kita cuma buka app kamera, nggak ada tap-tap apapun, langsung pencet aja pakai autofocusnya langsung dari dia, sebenarnya bagus kalau di kondisi tertentu. Tapi kalau banyak orang in frame, ada bagian detail yang fokusnya ini harus dikorbankan. Contohnya di foto ini, saya pakai autofocus, face detection, dan point shoot aja. Kebanyakan pengguna yang nggak mau repot biasanya ya point shoot kayak gini, default aja. Hasilnya orang pertama detailnya dapet, tapi orang kedua dan XDR di bagian belakang, jadi rumah di bagian belakang itu kelihatan nggak fokus, pixelated, dan gambar cahayanya itu kayak ambiar. Saran saya kalau misalkan mau foto dengan kondisi kayak gini harus ada effort sedikit. Jangan langsung asal default point shoot gitu. Jadi harus di lock fokusnya di mana. Kayak di foto ini contohnya saya lock fokusnya ke orang yang kedua. Hasilnya memang orang pertama ini detail mukanya jadi siluet dan gak terlalu terlihat, tapi orang kedua dan juga langit serta komposisi background di bagian belakang jadi terlihat lebih sharp dan lebih bagus. Ya walaupun detail orang pertama harus dikorbankan, tapi jatuhnya kan terlihat lebih natural ya, karena memang orang yang pertama posisinya itu di tempat yang teduh, yang gak kena cahaya. Dan kalau kita lihat rumah dan juga cahaya yang ada di background belakang itu gak ambiar kayak yang di foto pertama tadi. Jadi kameranya Xiaomi 13T ini gak bisa untuk bikin foto dengan komposisi di mana fotonya kayak tadi. Jadi butuh HDR yang lebih bagus, detailnya harus dapat, ya salah satunya harus dikorbankan. Karena kalau kita ngomongin foto backlight sebenarnya ya
jarang untuk orang foto di backlight karena backlight itu jatuhnya gambarnya nggak bagus. Untuk ultrawide dia memang masih ada peyotnya atau istilah kerennya itu distorsi atau anamorfosis yang bikin objeknya terlihat gak simetris, tapi dikit aja sih. Gak kelihatan dipaksakan gitulah. Contohnya kayak foto ini, bangku yang ada di foto ini yang ada di sebelah kanan dia nggak simetris, agak terlihat meleot tapi masih oke, nggak terlalu peyot gitu. Foto kedua, Tomo yang lagi b-roll saya pakai Xiaomi 13T, kalau kita perhatikan, bau kiri dan kanannya nggak simetris. Tapi ini biasa di kamera ultrawide. Malah Xiaomi 13T ini termasuk yang peyotnya nggak terlalu kelihatan kalau kita bandingkan dengan kamera smartphone di kelas harganya. Oh ya, kalau kita ngomongin ultrawide itu sekarang juga lagi rame ya, kayak foto group sets ultrawide kayak gini, dan hasilnya emang bagus, banyak yang ambil kayak gitu di sosial media. Dan kalau kita bikin kayak gitu di Xiaomi 13T, ada distorsi juga tapi tipis, dan selama semua objek orangnya ini di tengah, aman. Dari foto ini kelihatan nggak ada yang peot-peot dan semua detail muka orangnya dapet. Lensa tele 50 megapikselnya nggak gimmick, masih sering kepake juga. Hasilnya itu nggak terlalu beda sama main kamera kalau daylight atau cahayanya melimpah. Cuman kalau mau ada effort dikit untuk gak asal foto point shoot tapi mau tap sedikit dan adjust exposure, hasilnya bisa lebih terlihat Leica banget. Dan ini juga berlaku untuk main kameranya ya, yang defaultnya. Kita lock fokus, turunin exposure, dan bam, hasilnya Leica Lux. Apalagi kalau kita pakai lensa telenya ini di mode portrait. Kalau kalian lihat hasil-hasil ini, ya hasilnya itu menurut saya udah kayak kamera Leica banget lah, yang retro dan juga nostalgic. Ini adalah hasil-hasil foto perbandingan kalau kita cuma pakai point shoot aja, dan hasil kalau kita mau effort dikit pakai tap adjustment dengan nurunin exposure. Dan hasil foto-foto tadi itu saya ambil pakai mode default portraitnya aja, karena kalau kita ngomongin portrait di opsi menu interface kameranya ini ada 4 pilihan. Default yang bakal ya efek bokeh biasa dengan 50 mm, terus ada documentary dengan lensa 35 mm, ada swirly bokeh 50 mm, swirly yang artinya bokehnya itu agak melungker-melungker artistik, dan soft focus 90 mm yang dia itu kayak ngasih efek-efek dreamy. Biasanya untuk efek-efek soft focus kayak gini dipakai ketika foto wedding. Tapi kalau dipakai portrait biasa di beberapa sampel saya pribadi sih nggak suka ya, karena kayak terlihat gak pada tempatnya gitu soft fokusnya. Terus di mode portrait ini secara default F-nya itu bakalan di 2.2, tapi ini kita bisa atur ya, mulai dari F1 sampai F16. Saran saya sih di F2 aja, karena kalau terlalu bokeh jadinya kayak terlalu terlihat dia editan. Terutama di bagian rambut, maskingannya gak begitu rapi, tapi kalau di atas F2 bokehnya ini masih oke lah. Selfie kameranya dia gak co-engineer dengan Leica, dan menurut saya kualitasnya sih ya oke lah, standar di kelas harganya lah, tapi gak yang stunning gitu. Detail-detail oke, sharpening oke, skin tone warna oke, XDR nggak terlalu oke kalau kondisi backlight. Dia cuma fokus detail di wajah. Sekarang kita bahas low lightnya. Low lightnya ini saya suka banget karena ya hasil-hasil foto saya di kayu tangan menurut saya bagus. Di menu settingannya ada auto night mode. Saya pakai ini sih ya, biar nggak pindah-pindah ke tab night mode di kamera apps. Karena dengan auto ini ketika dia detect gambar itu kurang cahaya, ya dia bakalan langsung masuk ke night mode. Jadi kita nggak perlu repot-repot pindah ke night mode. Tapi pengalaman saya pakai auto night mode sini yang bakalan sering detect kurang cahaya itu adalah lensa ultrawide dan juga lensa tele. Untuk main kameranya ya malah jarang banget dia detect kalau gambar itu kurang cahaya. Karena emang kemampuan main kameranya yang pakai sensor Sony ini, kemampuan untuk menangkap informasi cahaya itu lebih bagus. Contohnya kayak di foto ini. Ini saya matiin auto night mode-nya dulu biar kalian tahu perbedaannya yang signifikan. Jadi kalau kita lihat di foto ini, rumah yang saya foto di mode main kamera terlihat jauh lebih terang ketimbang di ultrawide dan juga tele. Kondisi realnya kalau dilihat dengan mata yang mendekati real ya yang main kamera. Karena rumah ini sebenarnya kena lighting dari studio kita yang kondisi sebenarnya itu nggak segelap di ultrawide dan di lensa telenya. Tapi overall untuk low light yang low lightnya itu cahayanya masih ada, masih cukup. Menurut saya Xiaomi 13T dengan Leica-nya ini adalah kamera terbaik di kelas 6 jutaan. Karena kalau kalian lihat dari foto-foto sampel ini, wah main kameranya ini bisa capture kondisi realnya. Kalau di low light dan juga tele memang kondisinya lebih gelap ketimbang main kamera, tapi ya nggak gelap-gelap amat, masih kelihatan natural. PR-nya kalau di kondisi low light, foto dengan objek yang bergerak atau HP-nya yang harus bergerak, kondisi cahaya kurang, ini agak PR. Karena shutternya ini kurang cepat untuk nangkep momen. Jadi kalau kita tahan tombol kameranya ini, dia bakalan masuknya ke mode video, nggak bisa shutter speed. Kalau kita pencet-pencet terus,
dia ini nggak responsif. Jadi untuk foto yang butuh momen cepet, apalagi pas low light, ya alhasil beberapa foto kalau nggak steady megangnya dan objeknya bergerak dikit aja, jadinya kurang fokus kayak beberapa sampel foto ini. Video, tapi kalau untuk video ini menurut saya agak bukan poin terbesarnya Xiaomi 13T lah. Bukan jualan terpentingnya Xiaomi 13T. Karena untuk kamera depannya dia cuma support 1080p 30 fps. Yang sebenarnya hasilnya stabil sih. Tapi ada banyak jitter. Apalagi kalau low light. Wah, kerasa banget jitternya. Dan di bagian setting ada fitur untuk aktifin HDR10 Plus-nya. Yang dia bakal kayak ngangkat kontras. Tapi videonya itu malah jadi unnatural dan banyak noise walaupun kita shoot di kondisi daylight. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan mode video dari si Xiaomi 13T 1080p 30 fps sayangnya. Dan hasilnya kalau misalkan indoor dia itu ada noise-nya terus juga ada jitternya. Ya untuk 6 jutaan menurut saya oke aja lah. Dan ada HP 6 jutaan yang menurut saya juga masih lebih baik ketimbang Xiaomi 13T kalau kita ngandalin kamera depan untuk vloggingnya. Nah kayak gini aja. Untuk video main kamera 4K 30 fps sebenarnya juga stabil, tapi jitternya ini Masya Allah kerasa banget. Kalau kita shoot objek yang stay dan kameranya yang kita gerakin nggak smooth sama sekali. Auto exposure-nya juga berantakan, patah-patahnya kerasa. Paling enak kita shoot itu di 1080p 60 fps. Jadi dia smooth, lebih enak dilihat walaupun resolusinya nggak 4K. Kesimpulan review kameranya, ya jadi di video ini saya cuma pengen bahas kameranya dulu karena saya belum sempat cobain untuk performa dan juga fitur yang lain. Kalau untuk kameranya sih gimmick Leica-nya saya pribadi suka. Karena bukan cuma kayak modal bayar Leica buat collapse biar ada logo Leica-nya di sini, tapi secara software, secara hasil semuanya itu dibikin kayak Leica Lux. Walaupun kalau kita ngomongin sensor ya gak bakalan bisa nandingin sensornya smartphone sama sensor lensa dan juga kamera Leica yang asli. Beda sensor. Tapi kalau buat foto-foto landscape, outdoor, street photography, menurut preferensi saya ya bagus. Karena baru itu yang saya cobain. Kalau untuk video menurut saya Xiaomi masih banyak PR lah. Walaupun banyak yang komplain, wah ini kok 6 juta masih 1080p 30 fps. Sebenarnya ya saingannya pun juga masih segitu kayak Vivo V29 itu 1080p 30 fps. Terus si Oppo Reno Pro Plus 5G 10, namanya emang gak sulit ya. Itu juga 1080p 30 fps. Jadi untuk kamera depan sebenarnya ya itu kayak cuman racikan vendor aja karena mereka harus meng-highlight poin yang lain. Contohnya kayak Oppo yang Pro itu dia highlightnya di portrait. Kalau ini highlightnya itu di Leica-nya. Jadi memang ada beberapa faktor yang harus dikorbankan untuk yang selling point lain itu jadi lebih menjual. Kamera belakangnya 4K 30 fps, PR-nya menurut saya juga masih banyak karena untuk shoot objek yang diem aja dia lumayan banyak jitter dan patah-patahnya. Ya paling enak untuk record di 1080p 60 fps. Ya saran saya ke Xiaomi sih segera software update untuk diperbaiki biar lebih enak aja. Jadi kalau kameranya udah bagus, videonya udah bagus, wah bakalan lebih worth it lagi. Oh ya, kalau kalian pengen tahu review kamera dari Xiaomi 13T ini yang bener-bener pakai model yang streetwear, street looks banget, bisa lihat channelnya K2G yang kemarin saya lihat, wah itu bagus-bagus banget hasilnya. Kalau kalian pengen tahu performa, data, kalian bisa lihat Jagat karena Jagat udah review kemarin 51 menit. Untuk reviewnya di KD tunggulah ya karena saya barangnya juga baru aja dateng jadi saya cobain dulu. Sementara ya ini dulu aja review Xiaomi 13T dari sisi kameranya yang ternyata bukan gimmick aja karena gimmicknya ini benar-benar kepake. Untuk review lengkapnya nantilah saya nungguin software update. Jadi mungkin 1 bulan lagi kalau misalkan udah ada software update baru kita review. Dan untuk performa dan lain-lainnya juga nanti aja di video terpisah. First impresi saya untuk ini Leica-nya nih bukan cuma gimmick, bukan cuma jualan Leica aja. Tapi hasilnya dan juga software yang ada di Xiaomi 13T ini untuk kelas harga 6 jutaan ya. Bagus banget lah. Karena kalau kita ngomongin 6 juta untuk beli lensa Leica aja, kayaknya juga masih belum cukup. Saya Diki Budi and see you on the next video. Bye-bye.